Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Siti Khadijah menjadi salah satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang dinarasikan Az-Zahabi yang artinya, pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat ia mengakui kebenaran wahyu Allah dan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai biografi, Siti Khadijah disebutkan karakter unggulnya yang telah terlihat sebelum ia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 10 poin keistimewaan Siti Khadijah yang punya julukan Ummul Mukminin. Namun sebelum lanjut, mohon dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya Khuwailid tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika dan punya keyakinan kuat. Julukan Khadijah. Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah seperti ditulis dalam buku sirah dari Abdul Al-Malik Ibnu Hisham. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Tahirah atau yang suci pada sosok Khadijah. Tak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dari putranya. Tidak menyembah berhala. Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke festival. Saat di festival itulah ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya ia mengatakan, telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tak menyenangkan lain dari para peserta. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Ia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah dan memeluk Islam. Ketika peristiwa ini terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Ia juga dermawan terhadap hartanya pada orang lain yang membutuhkan. Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. Melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah SAW. Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui orang ketiga yaitu Nafisah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad.
Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak percaya diri meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis percaya diri terjadi karena perbedaan usia yang besar. Saat itu usia Khadijah 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Rasulullah awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Saat itu ia menemani Rasulullah SAW yang ketakutan. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang beliau alami, kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sekali-kali janganlah takut. Demi Allah, ia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu serta penolong orang yang menegakkan kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. Membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Saat itu Khadijah mendatangi pamannya Waraqah bin Naufal yang bisa bahasa Ibrani. Waraqah diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan namun dipercaya Khadijah. Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti diceritakan Siti Aisyah yang artinya, setelah itu Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab, maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah SAW menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya. Waraqah pun berkata, "Ini adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Iya betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti dimusuhi oleh orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Namun tak berapa lama kemudian, Waraqah pun meninggal. Hadis riwayat Bukhari. Meminta sorban Rasulullah SAW untuk kain kafan. Dalam kitab Al-Bushra dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran agama Islam. Khadijah yang awalnya kaya, lama-kelamaan mulai jatuh miskin, hingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika ia meninggal. Saat itu Khadijah dikisahkan meminta sorban yang biasa digunakan Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sebagai kafan. Namun sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Kelak ada 5 orang yang menggunakan kain kafan istimewa tersebut, yaitu Siti Khadijah, Nabi Muhammad, Siti Fatimah,
Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah. Sahabat beriman, seperti itulah kisah Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW.